Shalom Bapak Ibu. Shalom. Halo. Shalom. Kita akan mulai acara pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu, rekan mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. 5 menit sebelum acara dimulai, kami informasikan untuk audio dan videonya. Mohon diposisikan untuk audio off dan video di-on-kan selama acara berlangsung. Untuk Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada pembicara setelah paparan materi terakhir selesai, atau bisa melalui kolom chat Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, bisa menghubungi admin dengan nomor WhatsApp yang tersedia di poster penyelenggaraan webinar. Dan kami juga menghimbau untuk mengisi link absensi. Absensi akan di-share panitia di kolom chat Zoom sebelum 30 menit sebelum acara webinar berakhir. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa melakukan chat di kolom Zoom meeting yang nanti akan direspon oleh panitia. Terima kasih. Shalom. 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 Ya,
Semangat pagi. Selamat datang di webinar pelatihan penulisan artikel jurnal untuk peneliti pemula batch 3. Webinar ini yang diselenggarakan oleh Anak Bangsa Research Education Center bekerja sama dengan Inculco Journal of Christian Education. Perkenalkan, saya Evi Catur sebagai moderator pada pagi hari ini. Izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang telah bersama-sama hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Haryanto GP, DTH DED, selaku Editor-in-Chief Inculco Journal of Christian Education. Kami para pembicara webinar, pertama Bapak I Putu Ayub Darmawan PD, dari Tinggi Teologi Simpson Ungaran. Yang kedua, Bapak Dr. Urbanus Sukri dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa. Dan yang ketiga, Ibu Dr. Inawati Tediwono dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa. Dan kami hormati juga Ibu Desire Karuka MPDK selaku panitia. Dan yang kami kasihi para peserta pelatihan penulisan artikel jurnal untuk peneliti pemula batch 3. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita bisa kumpul untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Webinar ini akan mengupas tentang tips dan triks mengenai publish artikel ke jurnal nasional dan akreditasi Sinta, penelitian pustaka atau library research, dan novelty dalam artikel. Sambutan dan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Desire Karo MPDK untuk membuka acara pada pagi hari ini. Dengan hormat, disilakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang kepada kami. Oke, sebelum kita masuk ke dalam acara selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan beri kami kesempatan untuk kami kembali bertemu di dalam webinar batch ketiga ini Tuhan. Kami tahu itu semua karena kekuatan campur tangan yang daripada Tuhan, sehingga kami masih bisa ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami mau memulai acara webinar ini, kami minta sekali lagi pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya bisa semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala apapun, baik secara teknis maupun jaringan-jaringan atau apapun yang lainnya Bapak, sehingga semuanya ini bisa berjalan lancar dengan baik, semua peserta bisa menangkap apa yang disampaikan pada saat ini. Dan kami berdoa juga buat para pembicara, biarlah urapan Tuhan khusus melimpah kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dengan kekuatan, semangat yang baru, beliau-beliau ini bisa menyampaikan materi, tidak ada halangan apapun, semua peserta bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh para pembicara ini. Kami menyerahkan juga para peserta yang saat ini mungkin masih akan masuk, biarlah Tuhan kiranya senantiasa terus menggerakkan hati mereka, sehingga ini akan bisa mereka ikuti, mereka akan menangkap sesuatu yang lebih lagi, yang baru mungkin bagi mereka Tuhan, untuk bekal di pelayanan masing-masing. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya acara ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Yesus Masiah, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Bagaimana kabarnya? Pagi. Baik, ya. Baik. Harapan dan doa kami ya, kabar kita semuanya tentunya sehat dan luar biasa. Selamat pagi juga ini buat para pembicara yang hebat, Bapak I Putu Ayub Darmawan, Bapak Urbanus Sukri, Ibu Inawati. Semangat pagi ya Ibu, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu,
Ini adalah webinar kita yang ketiga ya, webinar pelatihan penulisan artikel jurnal untuk peneliti pemula bat ketiga. Yang pertama dan kedua sudah kita lalui, dan ini adalah yang ketiga, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Nah, webinar kali ini merupakan lanjutan dari yang ke-1 dan kedua. Ya Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sudah mengikutinya, mungkin bagi yang sudah mengikutinya. Dan webinar ini terlaksana Bapak Ibu sebagai bentuk keseriusan kami lewat lembaga Anak Bangsa Research ya. Anak Bangsa Research, ada logo yang di belakang itu ya, di backdrop kita itu bagian daripada punya Stak Anak Bangsa ya, yang dinaungi oleh Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa Surabaya. Nah, tujuan kami di sini untuk membantu para dosen, hamba-hamba Tuhan, mahasiswa, maupun siapa saja yang rindu untuk meneliti dan menulis ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kepada dosen, tetapi bagi hamba Tuhan juga, khususnya juga bagi mahasiswa. Nah, kalau bagi kita sebagai dosen ini sangat penting sekali ya, karena di sini kita akan dilatih tidak hanya juga menulis, tetapi mempublishnya, khusus kali ini di jurnal terakreditasi secara nasional, yaitu Sinta, nanti yang akan dibawakan oleh hambanya yang luar biasa ya. Ini para pembicara kita kali ini adalah hamba-hamba Tuhan, para dosen yang luar biasa di bidangnya masing-masing, di mana diantaranya adalah yang pertama Bapak Iputu Ayub Darmawan. Beliau nanti akan memaparkan materi, yaitu publish artikel ke jurnal nasional dan akreditasi Sinta Bapak Ibu. Ya mungkin bagi pemula yang belum pernah mendengar itu jurnal Sinta, akreditasi Sinta itu apa. Nah, silakan Bapak Ibu di sini benar-benar mendengarkan supaya ini dibekali kita ya, pengetahuan kita semakin dibekali. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan mendengar kata Sinta, akreditasi Sinta, tetapi belum pernah mempublish, nah ini ada jagonya di sini ya. Silakan Bapak Ibu dengar baik-baik supaya nanti bisa dipandu bagaimana mempublish jurnal di akreditasi Sinta. Dan yang kedua ada juga penelitian pustaka yang dibawakan oleh hambanya Dr. Urbanus Sukri. Ya, dan yang ketiga ada novelty dalam penelitian oleh Dr. Inawati Tediwono. Apa sih novelty itu? Bagaimana membuat novelty-nya gitu ya, tentang artikel ataupun jurnal itu supaya kita nanti bisa mengerti ya seperti apa itu novelty. Nah, silahkan Bapak Ibu dengarkan di sini. Nah, Bapak Ibu, webinar ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi peneliti pemula. Karena di sini sekali lagi kami menyampaikan tidak hanya diberikan teori, tetapi juga bagaimana mempublish jurnal itu sendiri, tidak hanya di jurnal lokal, tetapi jurnal terakreditasi seperti itu ya, yaitu terakreditasi Sinta. Di sini seperti yang sudah disampaikan oleh moderator kami tadi, bahwa kami juga menyediakan ruang pertanyaan, di mana nanti pertanyaan ini diberikan di setelah sesi terakhir ya, yaitu sesinya pembicara ketiga. Jadi Bapak Ibu dari sekarang ketika para pemateri menyampaikan materinya, silakan Bapak Ibu bisa mencatat sekiranya ada pertanyaan yang mungkin belum dipahami atau yang akan ditanyakan, simpelnya seperti itu. Bapak Ibu bisa mencatat, bisa dicatatkan di buku atau langsung di kolom chat yang kami sudah siapkan di Zoom ini. Bapak Ibu bisa langsung di situ. Nanti di akhir pemateri ketiga ini akan dibahas seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi oleh karenanya mohon benar-benar diperhatikan, ada yang tidak diketahui langsung dicatat saja. Oh iya Bapak Ibu, kami juga menginformasikan bahwa webinar ini tidak terakhir, tetapi akan ada lanjutan-lanjutan berikutnya yang akan menarik lebih lagi ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini, kami mohonkan untuk tidak left atau meninggalkan grup yang sudah kami bentuk. Bapak Ibu bisa stay di sana dan kami akan men-sharingkan berita-berita ataupun informasi-informasi yang akan kami lakukan selanjutnya berkaitan mengenai penulisan ataupun pelatihan jurnal karya ilmiah seperti yang pada saat hari ini. Di akhir kata Bapak Ibu, kami kepada Bapak Ibu selamat menyaksikan dan mengikuti webinar pada hari ini. Kiranya webinar kali ini menambah khasanah ilmu
di bidang penelitian dan menjadikan kita menjadi peneliti-peneliti handal dalam bidang kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan membuka webinar ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kesediaan Ibu Desire Karo-Karo untuk membuka acara pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon Bapak Ibu peserta membuka kamera. Operator akan mengambil foto. Terima kasih. Silakan kameranya dibuka Bapak Ibu. Belum semua kamera yang dibuka. Oke, di sini ada 2 jendela. Yang pertama, screenshot ya. Oke, yang kedua. Senyum. Oke, sudah. Power jangan tegang gua. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Kemajuan era teknologi menghadirkan berbagai inovasi baru termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satunya ialah pengenalan akan penulisan artikel jurnal yang begitu pentingnya bagi kita untuk mempublikasikan jurnal, baik kita sebagai dosen, mahasiswa, serta masyarakat umum. Marilah kita saksikan pemaparan materi kita yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya membacakan CV singkat beliau. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran, Semarang. Beliau ini sudah menulis sejak tahun 2017 dan citasinya sudah mencapai 974 citasi. Selain sebagai penulis, beliau sebagai reviewer di berbagai jurnal dan juga seorang YouTuber di mana beliau membagikan ilmunya. Beliau akan berbicara mengenai tulis artikel ke jurnal nasional dan akreditasi Sinta. Inilah Bapak Iputu Ayub MPD. Kita berikan aplaus kepada beliau. Bapak. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Terima kasih. Saya jumpa lagi dengan Pak Urbanus. Ya, tempo hari jumpa via Zoom juga di SDT Tabernakel ya. Ya, di sini ada teman saya nih, Pak Joneson. Salam, Pak. Baik, saya akan izin share screen ya. Saya diberi topik saya adalah publish artikel di jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi Sinta. Ini profil saya. Saya selain dosen, saya juga penggiat literasi di keluarga literasi Ungaran. Kami punya komunitas namanya Kelingan. Kalau orang Jawa itu artinya eling, ingat. Gitu. Tapi sebenarnya itu singkatan. Di dalam komunitas itu kami punya aturan tidak boleh menyingkat kata. Jadi kalau kita nulis pesan di WhatsApp, itu pesan WhatsApp itu tidak boleh disingkat. Jadi seringkali kita menyingkatnya, tetapi kami mencoba membangun sebuah kebiasaan yang baik, tidak boleh singkat kata. Begitu. Oke, sebelum saya lanjut, ini
kalau moderator tidak kasih saya rambu-rambu berapa waktunya, bisa bablas saya bicara. Mungkin bisa infokan saya diberi waktu berapa menit untuk bicara begitu. Setiap pembicara 45 menit, Pak. Untuk paparan materi kurang lebih 45 menit ya, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya tadi sudah disampaikan saya punya channel YouTube, nama YouTube saya Putu Ayub Nak Bali, belum monetize karena belum sampai 1000 subscribe, baru 900 sekian. Jadi boleh dibantu, nanti dikunjungi langsung di subscribe ya. Nah, bagian ini saya hanya akan sampaikan singkat saja. Ini tentang proses panjang publish sebuah artikel. Jadi penulis mengirimkan artikel, kemudian nanti editor akan menerima, lalu melakukan proses awal. Di channel YouTube saya ada bahas tentang screening naskah. Bagaimana editor melakukan screening naskah. Mungkin itu perlu ditonton begitu, sehingga kita paham seperti apa editor melakukan seleksi awal terhadap sebuah naskah. Kemudian ada proses review artikel. Nanti ada opsi, ada kemungkinan diterima, direvisi dengan revisi kecil, revisi mayor, mungkin juga ditolak begitu. Saya pernah mengalami hal itu. Begitu. Kemudian ada proses editing, ada proses pengelolaan terbitan, dan nanti proses publikasi. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak, saya minta bisa enggak saya submit hari ini, minggu depan terbit naskahnya, bisa kalau tidak ikut proses ini. Ada banyak sekarang jurnal yang tidak melakukan proses ini. Tapi kalau jurnal yang terakreditasi pada umumnya melakukan proses ini. Dan ini menjadi bagian penilaian. Kami punya jurnal ada 2 kali sedang proses penilaian. Sepertinya sudah selesai, tinggal menunggu keputusan akhir untuk dari penilai jurnal, penilainya dari asesornya. Jadi kalau tahun ini kemungkinan ada 3 jurnal di kampus kami yang akan terakreditasi, begitu. Nah, pembahasan kita hari ini saya akan arahkan kita pada 4 poin ini supaya tidak terlalu panjang dan secara pembelajaran terlalu banyak yang dibicarakan, terlalu banyak juga yang dilupakan, begitu. Jadi makin banyak yang didengar, makin banyak juga yang dilupakan, ya, tidak enak juga. Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah tentang ide naskah, kemudian persiapan sebelum submit, memilih jurnal tujuan, lalu revisi naskah. Nah, terkait dengan ide naskah, dalam menulis artikel jurnal, ini poin penting yang kita perlu perhatikan. Ide penelitian kita perlu diperhatikan dengan baik. Seringkali kita meneliti sesuatu yang sudah umum diteliti oleh orang lain. Dan ini memerlukan kejelian kita, memerlukan ketekunan kita untuk meneliti pada tahap awal. Jadi kita perlu melihat masalah penelitian itu jelas atau tidak. Saya ingin mengajak kita bagaimana saya bekerja biasanya. Biasanya saya mau dalam tahap awal, saya akan mengunjungi laman ini, laman Google Scholar. Saya ingin meneliti satu topik, maka saya mencoba mencari di laman Google Scholar, apakah topik itu sudah dibahas oleh orang lain atau belum. Jadi saya harus melakukan hal itu. Ini tahap yang mudah ya. Kita bisa cari, umpama saya ingin sekarang ketika kita bicara tentang Merdeka Belajar, maka kita bicara ini. Nah, dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, sudah dibahas tentang self-directed learning. Ada 199.000 artikel yang membahas tentang hal itu. Tetapi kita mau melihat sekarang di
tahun 2022 ada 270 yang meneliti. Nah, kita perlu mempelajari sekarang semua artikel yang terbit ini, dia bicara apa tentang self-directed learning ini. Dan kita perlu menelitinya, kita perlu membacanya sebagai tahap awal ketika kita ingin menulis sebuah artikel. Jurnal-jurnal akreditasi, terutama Sinta 3, 2, dan 1, itu umumnya menginginkan artikel-artikel dengan tingkat kebaharuan yang cukup tinggi. Beberapa jurnal yang Sinta 4, 5, 6 cenderung lebih mudah, apalagi Sinta 6 gitu ya. Tetapi Sinta 3 ke atas itu editornya secara umum melakukan seleksi. Itu sebabnya di bagian pendahuluan ide naskah kita harus sudah muncul di sini. Nah, kita bisa melihat di sini tentang self-directed learning ada 7.270 yang menulis tentang topik itu. Nah, apakah kita masih mau menulis topik itu? Bisa saja iya. Lalu kita perlu melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang kemudian orang lakukan. Nah, di sini ada beberapa penelusuran terkait. Saudara bisa menggunakan beberapa penelusuran terkait. Umpama kita menggunakan ini. Self-directed untuk undergraduate. Ada 63.000 yang menulis. Kalau kita mau pakai penelusuran yang lain, kita bisa lihat di sini. Umpama kita belum meneliti umpama theological student. Nah, apakah ada yang sudah bahas tentang theological student atau belum? Saya akan cari di sini. Oke. Nah, di sini ada self-directed learning, di sini ada School of Theology. Nah, kita bisa lihat ini 1989. Kita batasi coba. Tahun 2022. Nah, ini ada ini. Apakah ini bicara mahasiswa teologi atau tidak? Nah, kita perlu teliti. Nah, saya kembali ke PowerPoint saya. Jadi, ketika kita menulis ide naskah kita harus sebuah ide yang walaupun tidak 100% baru begitu. Tetapi secara keilmuan itu ada sesuatu yang belum diteliti oleh orang lain. Lalu kita melihat masalah penelitian itu jelas atau tidak. Masalah bisa berbasis teori, masalah bisa berbasis situasi lapangan atau situasi sosial. Ya, ini latar belakang masalah dari penelitian itu. Bisa kalau secara teori itu bisa begini. Pada sisi teori A harusnya begini, teori B begini. Ini timbul perdebatan secara teologi, maka kita kemudian mau mengupayakan sebuah gagasan baru menjembatani dua perdebatan itu. Kalau masalah berbasis situasi lapangan atau sosial, kita bisa melihat secara teoritis harusnya begini, tetapi secara empiris berbeda. Nah, ini yang kita perlu lihat ketika kita menulis artikel atau kita melakukan penelitian. Kita perlu melihat harusnya seperti ini, tetapi pada kenyataannya berbeda. Sebagai contoh sebuah penelitian yang kami lakukan, harusnya di masa pandemi masyarakat akan kesulitan secara ekonomi. Masyarakat akan kesulitan secara keuangan. Karena mereka bisa banyak yang tidak bekerja. Ditambah lagi, kalau di sebuah gereja, itu jemaatnya adalah orang yang tidak mampu. Maka harusnya pemasukan persembahan gereja mengalami penurunan. Tetapi fakta empiris berbicara berbeda. Dalam penelitian yang kami lakukan, fakta empiris menunjukkan bahwa persembahan gereja meningkat. Sehingga muncul pertanyaan dalam pikiran kami, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa persembahan gereja bisa meningkat? Padahal situasi pandemi menyebabkan orang mengalami
masalah secara ekonomi. Ini yang kemudian terus diteliti. Faktor penyebabnya mengapa terjadi peningkatan pemberian persembahan di masa pandemi. Nah, kita bisa mengangkat masalah seperti itu. Lalu, perhatikan kebaharuan ide, lakukan penelitian pendahuluan, lakukan literatur review. Kita perlu rajin membaca penelitian-penelitian terdahulu, ya 2-3 tahun terakhir. Isu apa yang sedang orang teliti. Lalu kemudian kita bisa melihat, oh oke, ide ini sedang orang teliti. Dan kita lihat trennya. Lalu kemudian kita lihat, kalau saya melihat sebagai sebuah celah, ada bolong di dalam penelitian itu. Yang kita perlu, wah ini kayaknya bagian ini bisa saya bahas, bagian ini bisa saya teliti. Karena bagian ini belum dibahas oleh peneliti-peneliti yang lain. Sehingga kita masuk di situ. Nanti itu berkaitan dengan state of the art nanti. Bagaimana kemudian kita menunjukkan posisi penelitian kita dibanding penelitian yang lain. Nah, nanti itu jatahnya Bu Inawati, saya tidak mau bahas itu. Lalu kita perhatikan ketika kita menulis, pastikan bahwa kita menulis dengan tidak banyak mengcopy paste, tetapi kita coba menyerap ide-ide dari orang, lalu kemudian mengemukakan gagasan-gagasan baru dari penelitian-penelitian lain, sehingga kemudian similarity-nya rendah. Kita bisa exclude bibliografi, tetapi saya menyarankan untuk kita ketika kita menulis, kita menghindari kutip langsung, tetapi kita coba melakukan dialog antara teori satu dengan teori yang lain. Kita memahami dari sebuah tulisan A dengan tulisan B, dari data A dengan data B, kemudian kita menghasilkan sintesis. Sebenarnya ketika kita ada di dalam dunia pendidikan teologi, kita paling dekat dengan filsafat, begitu. Di dalam filsafat itu ada dialektika Hegel. Dialektika Hegel itu sebenarnya sangat menolong ketika kita menulis. Dialektika Hegel itu tesis, antitesis, kemudian sintesis. Data kita, data orang, atau teori kita dengan teori orang, kemudian diadu argumennya, lalu menghasilkan simpulan atau tesis baru, gitu, sintesa baru. Dan ini menjadi sebuah kontribusi penting di dalam penelitian. Lalu kita perhatikan kaidah artikel baik pada sisi bahasa, struktur, format, metode, dan substansi. Nanti saya akan tunjukkan. Di jurnal yang saya kelola, tahun ini adalah bagi saya tahun paling berat saya mengelola jurnal evangelical. Bukan pada sisi kami tidak kelolanya dengan baik, tidak. Tetapi dalam tahun ini 93% artikel yang masuk di jurnal kami decline. Statistik yang mencengangkan, yang menyedihkan buat saya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena artikel yang masuk, pertama, itu similarity-nya tinggi. Yang kedua, ketika kami editor membaca, aduh itu bahasanya minta ampun. Kaidah penulisannya tidak baik. Pada sisi bahasa, pada sisi struktur, pada sisi metode. Saya contohkan ada satu artikel masuk, baru-baru kami decline. Karena isi hasil dan pembahasan itu sama seperti bab 2 dalam tulisan skripsi. Hasil dan pembahasan bukanlah bab 2 itu. Tetapi hasil adalah temuan penelitian, pembahasan adalah discussion antara temuan kita dengan teori, begitu. Bukan sekedar memindahkan bab 2 ke hasil dan pembahasan. Iya, kalau bab 2 yang kita tulis adalah bab 2 yang merupakan sebuah proses menulis dengan gaya dialektika Hegel, wah itu akan enak sekali, gitu. Tetapi ini tidak, lalu kami melakukan decline. Sedih sekali karena dalam edisi Juli tahun ini evangelical seperti terkesan krisis naskah, tapi tidak. Nanti saya akan tunjukkan statistik. Lalu kita perlu menulis dengan referensi yang memadai. Nah, ini persoalan lain yang saya temukan dalam beberapa artikel yang masuk ke jurnal kami. Kami masih menemukan
jurnal dengan artikel jurnal dengan referensi yang tahun 80, tahun 70, tahun 50, dan itu di mayoritas tahun-tahun seperti itu. Padahal kalau tadi saya sharingkan, saya tunjukkan ketika saya buka Google Scholar, kita bisa menemukan ada ribuan referensi yang kita bisa akses. Dan saya akhirnya mulai berpikir, ini hipotesa saya, jangan kemungkinan peneliti-peneliti di dunia teologi adalah peneliti-peneliti yang malas membaca dan malas search di media-media yang sedang disediakan hari ini buat kita. Saya membuat konten maksimalisasi Google Scholar dalam menulis artikel. Kalau melihat statistik view dari channel itu, sedih juga saya gitu. Bukan karena saya tidak dapat view yang banyak, tetapi statistik view dari YouTube yang saya buat itu tidak signifikan. Padahal kita sedang upaya mengedukasi banyak penulis. Saya membagikan link YouTube itu ke hampir 10 lebih grup dengan peserta yang berbeda. Kalau rata-rata satu grup isinya 100, berarti ada 1000 orang di semua grup. Lalu ketika saya lakukan cross-check terhadap analisis di YouTube saya, dalam 30 hari pertama yang view di bawah 100. Saya iseng-iseng cek itu grup WhatsApp, berapa yang read pesan saya. Yang read pesan saya kalau dikalkulasi di atas 500. Berarti dari 1000 itu kurang dari 10% yang nonton. Dari yang read kurang dari 20% yang view itu materi. Saya ketika mencoba membandingkan dengan apa yang terjadi di jurnal yang saya kelola, saya pikir wah ini situasi yang berbahaya. Tapi saya senang kalau hari ini kita mau webinar. Saya harap bahwa kita semua yang di webinar ini punya antusiasme belajar, tidak hanya semangat publikasi tanpa semangat untuk berbenah diri juga tidak bagus. Kami editor pasti akan decline naskah. Semangat publikasi harus dibarengi dengan semangat untuk belajar dan mau kemudian memperkaya diri. Nah, referensi yang tidak memadai seringkali jadi persoalan. Di sini ada peserta, salah satu peserta, naskahnya pernah saya decline beberapa kali di jurnal saya. Ya, walaupun saya berteman, jangan pikir bahwa saya berteman dengan dia pasti naskahnya diproses. Sampai hari ini naskahnya tidak terbit-terbit di jurnal saya. Karena berapa kali saya decline. Salah satu persoalannya adalah soal referensi. Tapi ternyata karena terlalu sering di-decline di jurnal saya dengan semua catatan yang kami berikan dari editor, naskahnya terbit di jurnal di luar sana. Oh, rupanya dia belajar dalam pikiran saya. Rupanya dia belajar ke kami dengan cara seperti itu. Kirim naskah, kami kasih feedback catatan, dia revisi, masukkan ke tempat lain, terbit di tempat lain. Ya, lalu perhatikan struktur artikel. Ketika kita menulis, kita perlu perhatikan ini. Introduction, method, result, and discussion. Apa yang isinya di introduction? Apa isinya di method? Apa isinya di result? Apa isinya di discussion? Saya menyarankan Bapak Ibu mengunjungi jurnal-jurnal yang baik. Saya mau tampilkan. Oke, sebentar. Nah, sebagai contoh, kita perlu lihat umpama di author guideline kami. Di author guideline kami belajar dari satu jurnal di jurnal internasional, dan tahun ini Evangelical dapat undangan dari Dikti untuk disiapkan menuju jurnal internasional. Kita perlu lihat di introduction itu editor minta apa sih, gitu loh. Nah, ini kita lihat bagaimana struktur artikel. Introduction itu apa isinya? Research method itu apa isinya?
Kita perlu lihat kemudian riset metodenya apa isinya. Kemudian resultnya, hasilnya, apa isinya. Discussionnya, apa isi discussionnya. Dan ini sebenarnya panduan yang baik bagaimana kita menulis dengan baik. Jadi ikutilah kaidah penulisan artikel dari sebuah jurnal. Jadi perhatikan strukturnya, introduction-nya seperti apa, metodenya seperti apa, result and discussion-nya seperti apa. Kali ini saya tidak bahas ini secara panjang begitu. Kali ini saya tidak bahas secara panjang karena saya pikir materi tentang struktur artikel itu akan menjadi satu materi tersendiri. Saya belum bikin kontennya di YouTube saya. Masih saya bahas beberapa bagian-bagian yang lain. Saya rencana akan membahas tentang bagaimana menulis pendahuluan. Jadi sebelum ketinggalan silahkan kunjungi YouTube saya dan subscribe gitu. Ya, lalu bagaimana menulis method? Bagaimana menulis resultnya? Seringkali kita menulis result itu sajikan gambar grafik di copy paste begitu saja dari Google Form, tabel di copy paste begitu saja dari SPSS, tanpa kemudian kita melakukan analisis yang baik, kemudian kita tidak memberikan interpretasi data yang baik. Padahal result itu tidak berakhir hanya sekedar sajikan ini gambarnya dan selesai, tidak. Bahkan saya baru-baru ini ketika menyiapkan evangelical untuk ke internasional, saya belajar ya dari seorang editor yang kemudian sharing dengan kami terkait dengan gambar dan tabel. Selama ini gaya menulis kita adalah tabel A menunjukkan ini, gambar A menunjukkan ini. Ternyata gaya itu salah gitu. Saya pun bertobat. Jadi kalau ada yang masih lakukan gaya itu, bertobatlah hari ini ya. Saya bertobat dengan hal itu karena ternyata salah secara kaidah penulisan dalam logika di jurnal internasional. Dan kami akan mulai membenahi di evangelical. Karena harusnya logikanya seperti ini dalam tata bahasa di result itu. Kita akan berargumen. Ini loh, hasil penelitian saya menunjukkan ini, angkanya begini dan lain sebagainya. Setelah selesai berargumen, kita bisa katakan pembaca data tersebut bisa dilihat dalam tabel sekian. Jadi bukan tabel dulu baru kita menginterpretasikan tabel itu, tidak. Tetapi kita buat logik argumentasi kita terkait data itu, baru kemudian menyajikannya di gambar atau di tabel. Saya belajar dari hal itu dan saya melakukan perbaikan, termasuk dalam artikel yang sedang saya siapkan untuk penerbitan tahun depan. Nah, untuk discussion nanti saya sudah jelaskan tadi tentang dialektika Hegel. Berikutnya saya membahas tentang persiapan sebelum submit. Ketika kita submit artikel, saya pernah melakukan decline naskah kurang lebih 5 naskah di jurnal evangelical. Naskah yang kami tolak itu adalah naskah yang tidak sesuai fokus and scope. Jadi penulis artikel itu submit naskah isunya tentang kesehatan yang tidak ada kaitan dengan teologi. Yang kedua, isunya tentang teknologi yang tidak ada kaitannya dengan teologi. Yang ketiga, naskahnya tentang hukum tapi tidak ada kaitannya dengan teologi. Bukan berarti evangelical menolak naskah bidang itu, tidak. Tetapi semua tidak sesuai dengan skopnya. Dan kalau kita mau menulis artikel, kita perlu mengunjungi. Misalnya seperti ini ya. Kita di jurnal evangelical kita klik fokus and scope-nya. Nah, di evangelical ada penjelasan bahwa editor melakukan seleksi naskah terhadap naskah-naskah bidang ini. Tentang apologetika dan teologi kontemporer. Kemudian history of theology, sejarah teologi, misi dan gereja. Kemudian ada biblical research, itu perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian ada biblical teologi. Kemudian ada Christian education. Nah, kalau Bapak Ibu masukkan naskah pendidikan Kristen dalam konteks sekolah, pasti di decline di sini. Tidak perlulah nunggu di review lama-lama.
Baru di tahap editorial pasti ditolak. Karena apa? Tidak sesuai dengan focus and scope. Di sini betul ada Christian education, tapi dia ada pengkhususan church education in Indonesia, family education, Bible education. Lalu ada di sini ada pastoral counseling, missiological research and Indonesian culture. Lalu ada ecclesiology research in Indonesia. Lalu digital worship, theological worship, ibadah digital. Kemudian kita sedang akomodir itu karena perkembangannya sedang ke sana. Kemudian ada Christian leadership, ada kepemimpinan Kristen di era teknologi dan masyarakat 5.0. Kemudian ada kontekstual teologi, ada Christian etik dan lain sebagainya. Dan ini yang kemudian kita sajikan, kita tawarkan. Ini contoh punya staf anak bangsa. Saya izin ngintip dulu ya ke jurnal ini. Pak Haryanto GP enggak hadir. Ini saya intip dulu ke jurnalnya Pak Haryanto GP. Nah, fokus and scope-nya, jadi artikel ini, jurnal ini menerima bidang apa? Ilmu pendidikan, teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, pendidikan biblikal, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya membaca scope ini, wah, saya bisa masukkan naskah apa saja di sini. Saya bisa lihat dari sini. Tetapi saya mau beri saran. Di sini ada editornya ya. Siapa editor dari jurnal ini? Seperti ini, cakup ilmu pendidikan. Ilmu pendidikannya dibikin saja lebih spesifik begitu. Ini kan masih ilmu pendidikan, skopnya sangat luas sekali. Apakah kemudian nanti saya bisa masuk teknologi pendidikan matematika? Tidak mungkin. Nah, kita perlu ini masukan untuk pengelola jurnal. Tetapi untuk penulis kita perlu memperhatikan ini. Seperti ini focus and scope-nya. Di sini ada church education. Di sini apa saja church education-nya? Di sini ada kategorial, pendidikan kategorial, katekisasi, program pendidikan gereja, lalu beberapa skop yang lain. Saya mau ajak kita nanti akan lihat beberapa jurnal setelah materi berikutnya. Lalu kita perlu kemudian sesuai dengan panduan penulisan artikel. Nah, ini bagian kedua dari penulisan. Persiapan sebelum kita submit. Kita perlu lihat di panduan penulisan artikel, author guideline-nya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara mau submit naskah ke jurnal yang kami kelola, ikuti saja ini. Introduction, itu siapkan aja 4 paragraf yang isinya seperti ini. Mudah gitu. Bikin 4 paragraf, isinya seperti ini. Isinya seperti ini. Nggak usah isi yang lain yang itu yang saya menjadi prihatin ya, karena ketika saya lihat naskah yang masuk saya bilang aduh ini author tidak bikin sesuai dengan author guideline. Artinya kemungkinan author tidak membaca author guideline. Kemudian riset metodenya apa saja di sini harus berisi di metodenya ya, kita perlu jelaskan. Kemudian ada resultnya apa? Jadi sajikan hasil dari penelitian kita, kemudian sajikan secara logis sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian kita dari rumusan masalah penelitian kita. Hal ini sering tidak dibaca, mungkin karena ini berbahasa Inggris, saya tidak tahu, tapi sebenarnya di era teknologi yang begitu berkembang luar biasa, ini tidak jadi kendala gitu. Atau mungkin masih ada yang jadi kendala karena ketemu tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Nah, kalau masih ada yang ketemu, ini cara paling mudah. Kita kan hanya mau tahu informasinya, bukan kita mau mensubmit naskah dalam bahasa Inggris dengan pola ini. Saya lakukan begini saja. Ini saya copy linknya, ya, tahap praktis. Saya ajar mahasiswa saya begini. Jadi kalau mahasiswa saya tidak lakukan ini, saya ketok kepalanya. Ini saya paste di sini linknya. Kemudian diproses. Oh sorry. Ininya saya ganti dulu.
Oke. Jadi diterjemahkan oleh Google. Satu website ini diterjemahkan. Oke. Nah, bagian pertama, jadi kalau ketemu, lakukan aja cara ini. Oh, bagian pertama dia minta ini, bagian kedua minta ini, lalu bagian berikutnya minta ini. Lalu pendahuluan harus diakhiri dengan ringkasan yang jelas tentang maksud dan tujuan penelitian. Ikuti saja, metodenya juga diikuti. Lalu kemudian hasilnya diikuti, diskusi dan ini pembahasannya diikuti, kesimpulannya seperti apa. Lalu kemudian referensinya menggunakan model referensi yang bagaimana. Nah, di sini ada template, kita tinggal ikuti. Nah, ini langkah praktis sebenarnya. Kalau kita mau submit naskah ke sebuah jurnal, bacalah panduan dari jurnal yang kita tuju. Saya contoh ini ya, author guideline. Saya mau lihat di sini. Dan editor harus taat dengan hal itu sebenarnya. Ini artikel diajukan belum pernah. Oh, oke. 4.000 sampai 8.000 kata. Ya, oke. 4.000 sampai 8.000 kata. Lalu judul ditulis dengan ini. Ikuti saja artikel diikut. Kemudian bagian pendahuluan berisi apa? Diminta berarti latar belakang masalah, literatur review, signifikansi topik, rumusan masalah, tujuan. Oke. Berarti kalau minimal berisi ini, itu naskah peluangnya diterima di tahap awal. Lolos seleksi awal. Kalau editornya tidak terima, ada kemungkinan ada aspek yang lain. Kemudian bagian metode diisi dengan apa? Nah, kemudian diikuti saja. Lalu bagian hasil dan pembahasan. Dijelaskan seperti apa bagian hasil dan pembahasan. Kemudian ini menggunakan pengutipan model apa? Menggunakan pengutipan model Turabian Style versi 9. Turabian Style versi 9 itu sekarang menggunakan author date style. Dia tidak lagi footnote. Ini salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas. Footnote berlebih di artikel itu kan kalau dicetak ngabisin kertas dan itu merusak lingkungan. Tapi juga itu kemudian untuk menampilkan sebuah penyajian yang jauh lebih baik. Nah, ini kita lihat author guideline dari jurnal ini. Silakan. Jadi kalau ada yang mau masukkan, silakan kontak Bu Indawati, kontak Pak Sukri, Pak Urbanus dan teman-teman. Saya lanjutkan. Lalu perhatikan pembiayaan jurnal. Perhatikan pembiayaan jurnal. Pembiayaan jurnal itu kita bisa lihat umpama di sini. Ini ada Sri Rahayu request remote control of your screen. Maaf ya, saya tidak kasih request remote. Oke, di sini submit artikel biayanya 0 dan lain sebagainya. Coba kita lihat ke jurnal-jurnal yang lain. Di sini ada author fee. Jadi bayar artikel publish itu 650.000 begitu. Kemudian soal pembiayaan kita perlu perhatikan karena ada jurnal yang membuat aturan pembiayaan itu dilakukan sejak awal ketika naskah itu ingin diproses, maka harus melakukan pembayaran submit namanya. Tetapi di beberapa jurnal di Indonesia tidak melakukan hal itu. Umumnya ketika sudah ingin publish baru kemudian dilakukan pembayaran. Kita perlu lihat juga frekuensi terbitnya. Saya paling tidak suka sebagai editor, terus terang saya paling tidak suka kalau ada penulis yang katakan, Pak, bisa enggak terbitkan naskah saya bulan Juli, sedangkan dia baru mau submit tanggal 15 Juli. Saya paling tidak suka itu. Itu artinya editor penulis tidak
memahami proses yang saya tampilkan tadi. Penulis juga tidak memahami bagaimana naskahnya diproses. Saya contohkan ini ya. Tadi saya janji tampilkan statistik. Sebentar, ini ada Sri Rahayu minta request remote. Minta maaf. Ini mengganggu saya presentasi. Saya tidak tahu siapa ini. Oke. Bentar. Jadi di statistik ini kita bisa lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk review. Rata-rata jurnal ini menampilkan bahwa naskah itu direview dalam waktu 40 hari. Nah, ini statistik di jurnal kami. Decline itu 26 naskah. Dari Januari ke bulan Juli ini sudah 26 yang di decline. 90%. Ini masih ada yang sedang proses. Sekarang sudah 4 accept, sedang proses editing dan perbaikan bahasa. Masih ada beberapa yang sedang berproses untuk revisi berkali-kali. Sebentar, panitia bisa minta tolong ini Sri Rahayu di remove saja, karena dia ganggu saya presentasi. Oke, jadi di statistik kita bisa lihat statistik ini, sehingga kita sebenarnya perlu belajar dari hal ini. Jangan sampai kita mau terbit cepat gitu, padahal di sini ada proses review 40 hari. Nah, kalau proses review 40 hari, sementara publication frekuensinya tuh berapa lama publication frekuensinya, umpama Januari dan Juli. Jadi kalau Januari dan Juli sudah mau diterbitkan, jangan pernah bertanya, Pak, bisa enggak saya terbit naskahnya bulan Juli, sementara kalian submit bulan Juli. Gitu. Jangan pernah bertanya itu. Kalau editornya jengkel, langsung di decline itu naskah. Ini tidak tahu proses. Jadi ya, kita sebagai penulis perlu belajar hal itu. Lalu kemudian lakukan cek similarity sebelum submit. Milikilah akun Turnitin, iTicket, kemudian atau similarity checker X gitu. Yang kemudian kita melakukan cek terhadap similaritas naskah kita. Berapa persen hasil cek Turnitinnya? Toleransi itu beberapa jurnal memberikan toleransi itu 20%, ada yang 15% gitu. Nah, kita perlu memperhatikan hal itu. Jangan sampai kemudian hasil cek similarity-nya tinggi. Saya tidak tampilkan di sini, tetapi di presentasi saya yang lain saya pernah tampilkan hasil cek similarity. Dan saya pikir kita bisa belajar khusus untuk hal itu. Kemudian tahap berikutnya adalah persiapan memilih jurnal tujuan. Jadi kita memilih jurnal tujuan, kita perlu pertama cek scope jurnal yang sesuai dengan naskah kita. Itu harus diingat sekali lagi. Ketika kita memilih jurnal, pastikan bahwa naskah yang kita tulis dan tempat jurnal yang kita tuju punya scope yang sama. Lalu yang kedua, bahasa terbitan. Bahasa terbitan dari jurnal itu bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, atau bahasa PBB lainnya. Kita perlu perhatikan. Jangan sampai jurnal itu hanya menerima naskah berbahasa Inggris lalu kita submit dalam bahasa Indonesia. Sebaik apapun naskah kita pasti ditolak. Karena editor akan bilang kami hanya menerima naskah dalam bahasa Inggris. Lalu kita perlu melihat juga jumlah terbitan dari jurnal tersebut, apakah jumlah terbitannya konsisten atau tidak begitu. Nah, kita perlu lihat konsistensi dari sebuah jurnal. Ketika dia terbit berapa naskah? Kalau
di situ sudah terbit edisi Juli umpama, sudah terbit 10. Lalu kita bilang, bisa enggak masuk naskah saya bulan Juli ini? Padahal kita lihat edisi-edisi sebelumnya rata-rata terbitnya 10. Itu peluangnya pasti lewat itu. Akan masuk ke edisi berikutnya. Tapi kita perlu lihat konsistensi terbitannya. Lalu berikutnya kita lihat statistik jurnal. Tadi saya sudah tunjukkan berapa lama proses review dari jurnal tersebut. Saya contohkan ya, ada satu jurnal saya reviewer di situ. Oke. Di jurnal ini ada statistik yang kita bisa lihat. Dan itu artinya kalau sudah menjelang rata-rata tanggal tersebut kita submit naskah, peluang di prosesnya menjadi kecil. Ini. Oke. Jadi accepted rate-nya itu 50%. Jadi ada 50% naskah yang masuk yang di decline. Nah, berarti seleksinya lumayan nih. Kapan untuk keputusan awal? 1 sampai 2 minggu. Naskah kita kalau baru submit hari ini, besok belum berubah statusnya, kita sudah WA, email editornya, ya jangan harap dibalas karena dia sudah jelaskan 1 sampai 2 minggu. Berapa lama proses review? Proses review itu dilakukan 2 sampai 4 minggu. Lalu berapa lama proses dari submit sampai accept? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia di review dari submit ke review awal itu 1 minggu dari editor, lalu 2 minggu kemudian bisa proses review, sudah 3 minggu. Kalau penulis bisa revisinya cepat, tidak banyak revisi, bisa terbit dalam 4 minggu, berarti 1 bulan. Tapi paling lama itu 16 minggu prosesnya. Kita perlu perhatikan yang seperti ini. Jangan nanti, oh sudah saya login, lalu kemudian saya submit. Lalu ketika kita sudah submit, kita ngomong, kenapa naskah saya tidak terbit-terbit di jurnal ini? Kenapa lambat sekali dan lain sebagainya? Ini ada 50%. Kemarin ada autor masukkan naskah ke jurnal kami, dia memproses pembayaran, padahal naskahnya pindah dari status aktif ke arsip. Nah, kalau kita pakai OJS 2 muncul seperti ini. Ini arsip, ini terbit. Jadi ini satu naskah di submit awalnya itu tanggal 9, dibatalkan. Kemudian kami submit ulang. Ini sudah diterbitkan tahun 2021 yang lalu. Ini penelitian dengan mahasiswa. Nah, kita perlu perhatikan yang seperti ini. Selanjutnya, terkait dengan bahasa, kita perlu lihat ya bahasa yang digunakan jurnal itu. Jurnal ini mau terima naskah dalam bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris, kita perlu perhatikan. Nah, kemudian bagaimana kita tahu jurnal itu sudah terakreditasi atau belum? Ini bagian dari hal ini. Saya ingin ajak kita lihat dari laman Sinta. Bapak Ibu Saudara bisa kunjungi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa kunjungi laman Sinta. Lalu kita bisa search di sini. Kita bisa cari di source-nya oleh jurnal. Sekarang kita mau submit, mau cari jurnal terakreditasi dalam bidang apa. Umpama kita mau masukkan teologi. Ini IJR sekarang lagi tertinggi di peringkatnya di Sinta. Saya reviewer di jurnal tersebut. Nah, ini ada Kurios. Kurios ini peringkat 2. Kita lihat ya, dari mana kita tahu jurnal itu terakreditasi.
Itu saya sudah bikin kontennya sebenarnya. Ini. Jadi jurnal ini terakreditasi peringkat 2 dari tahun 2018 sampai 2023. Jadi jurnal ini sudah terakreditasi, kita bisa kunjungi websitenya. Kita diarahkan direct ke websitenya, lalu kita bisa kunjungi. Oh, jurnal ini sudah akreditasi. Kita bisa seleksi. Oke, saya akan masuk pilih ke jurnal ini untuk publish. Lalu kita lakukanlah hal yang tadi. Kita lihat focus and scope-nya. Kita lakukan focus and scope-nya. Oke. Ini teologi sistematika konstruktif, lalu kemudian biblika kontekstual, sosial dan publik, teologi digital, kemudian dan semua berbagai bagian yang lain ini. Lalu kemudian kita mau lihat apa lagi? Author fee-nya. Kita lihat dia author fee-nya. Berapa bayarnya? Ya nanti setelah terbit ada yang nego. Pak, boleh enggak ini 750 untuk publikasi artikel, tetapi ada kebijakan fast track. Jadi kalau mau cepat diproses itu 1.500.000 gitu. Ini hanya untuk kasus tertentu gitu. Lalu kemudian apa lagi yang kita mau lihat? Frekuensi terbitnya kita perlu kunjungi, kemudian frekuensi terbitnya. Jadi di sini tidak muncul frekuensi terbitnya, kita bisa lakukan ini. Kita klik arsip. Kita klik arsip, kita tahu dia terbitnya bulan apa. Ini April. Jadi April dan Oktober, berarti 2 kali setahun. Kalau mau submit untuk edisi Oktober masih bisa enggak? Kalau bulan Juli ini, kemungkinan masih bisa. Kita tidak tahu jumlah yang ada di dalam, tapi kemungkinan masih bisa. Lalu kita kemudian bisa masukkan naskah ke sana. Lalu apa lagi yang kita perlu lihat? Kita perlu lihat kemudian plagiarism checkernya. Kita cek dia di sini. Nah, di sini naskah yang melebihi batas 25% kemiripan akan dikembalikan. Berarti toleransinya 25%. Nah, hanya dia pakai aplikasi apa? Ini. Itu yang kita perhatikan. Jadi kita sebelum submit ya kita cek lah, jangan sampai editor yang diklaim. Tapi saya senang kalau saya terima naskah yang banyak hasil similarity-nya tinggi, enggak apa-apa, supaya statistik di jurnal saya naik kan. Semakin banyak yang submit naskahnya enggak bagus kan, semakin banyak yang saya decline gitu. Tapi satu sisi sedih juga karena akhirnya menunjukkan bahwa kualitas dari penulis kita tidak berkembang. Ya, ini di sini ada author guideline-nya. Ya, kita ini bahasa Indonesia, jadi ini mudah. Saya pikir bukan author guideline-nya itu. Sebentar, nih. Ini mudah lah untuk kita semua bisa menolong lah. Mana author guideline-nya? Enggak muncul, dia hanya muncul. Oh, oke, enggak muncul. Ya, jadi seperti itu untuk memilih jurnal tujuan. Lalu berikutnya, ketika naskah kita sudah disubmit, melewati proses review dan revisi. Nah, disinilah saya sebagai editor juga kadang bergumul dengan penulis-penulis kita dari Indonesia. Pertama, kita perlu ketika merevisi naskah, kita perlu memperhatikan catatan dari reviewer atau editor. Di Evangelical untuk edisi Juli ini ada satu naskah yang kami review sampai round 3. Kami proses naskah itu karena idenya menarik. Tetapi autornya tidak memperhatikan catatan. Dia tidak merevisi sesuai catatan. Saya tidak tahu apakah dia tidak paham menuliskan state of the art-nya, dia tidak paham kemudian menuliskan discussion-nya, tetapi secara ide dasar itu tulisan bagus. Sehingga kami coba kasih kesempatan, terus berkali-kali diproses, sampai revisi berkali-kali. Tidak tahu, itu sudah mungkin 9 kali revisi itu naskah.
dan kemungkinan kalau minggu depan revisinya baik ya baru diakses. Lalu kita jangan hapus komentar reviewer dari editor. 2 hari yang lalu saya terima perbaikan naskah dari author. Dia kirim email, kami sudah melakukan perbaikan naskah. Dia kirimkan naskah ke jurnal kami dalam keadaan bersih, tanpa catatan dari reviewer dan editor. Wah, saya balas, Bapak harus mengirimkan naskah dengan catatan dari reviewer dan editor. Tidak boleh dihapus, supaya kami tahu bagaimana proses perubahan naskah itu. Lalu kemudian beri tanggapan dan tunjukkan perubahan naskah. Ini contoh ya. Jadi ini contoh catatan reviewer, redaksi kalimat. Ini tulisan saya, lalu kemudian periksa, redaksi kalimat. Ini catatan dari reviewer, berarti dia suruh saya periksa. Apa yang harus diperiksa? Periksa terkait ini, kalimat ini. Lalu periksa juga redaksi kalimat. Lalu berikutnya, apa yang saya lakukan? Jangan hapus komentar reviewer atau editor, tetapi tanggapi. Ini, saya beri penjelasan telah dilakukan perbaikan, saya tidak hapus. Kemudian, saya kasih tahu, periksa, sudah diperbaiki. Komentar reviewer, di bagian ini telah dihapus karena kalimat dari penulis telah dihapus. Saya kasih penjelasan. Jangan kembalikan naskah revisi tanpa perbaikan. Kira-kira itu apa sharing saya kali ini. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.